Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil qahar Al-azizil ghaffar Muqawwir lali 'alan nahar Tafsiratan lidhawil qulubi wal i'tibar Wa tadhkiratan liulil albabi wal absar Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-malikul jabbar Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Khatamul anbiya'il akhyar Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil abrar Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bersama-sama. Yang pertama adalah bermuhasabah, mengevaluasi tentang amal-amal kita yang sudah kita lakukan di tahun kemarin dan persiapan untuk tahun ini. Yang kedua, mari bersama-sama mengambil semangat hijrah yang dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW dan juga oleh para sahabat dari Mekah ke Madinah. Kata hijrah ini kalau dalam bahasa Indonesia terdiri dari 6 huruf yang masing-masing memiliki akronim ataupun kepanjangan. Yang pertama huruf H, bermakna hati ikhlas, meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dicantumkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah di poin yang pertama atau hadis yang pertama tentang masalah niat, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi pada hadis ini dicantumkan keterkaitan antara niat dalam hal hijrah. Saat itu ada seorang sahabat yang mau berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk mengincar seorang wanita yang ingin dijadikan sebagai istrinya. Wanita ini bernama Ummu Qais. Sehingga laki-laki ini berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan lillahi ta'ala, tapi karena ingin menikahi wanita ini. Maka disebut oleh orang-orang muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah karena ingin mendapatkan wanita yang bernama Ummu Qais. Jadi inilah poin pertama, hijrah ini membutuhkan keikhlasan hati dalam diri kita. Apabila kita meninggalkan segala sesuatu, kita berhijrah kepada kebaikan, maka tujuannya adalah lillahi ta'ala, bukan untuk makhluk, bukan untuk pencitraan atau untuk pamrih mendapatkan pujian dari sesama manusia. Huruf yang kedua adalah huruf I yang bisa bermakna istiqomah, konsisten dalam kebaikan
walaupun itu sedikit. Jemaah sekalian, kata istiqomah ini dalam berbagai macam derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Salah satunya digandengkan dengan as-sirat, yaitu jalan. Di surat Al-A'raf ayat ke-16 Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tentang sumpah iblis. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, ya Allah, karena engkau telah benar-benar menyesatkanku, memvonis nantinya masuk neraka, maka iblis di sini bersumpah di hadapan Allah, la'aqudanna lahum, pasti benar-benar aku duduk untuk mereka, siratakal mustaqim, untuk menggelincirkan mereka dari jalanmu yang lurus. Jamaah sekalian, di sini ada ijaz lughawi, kemukjizatan bahasa dalam redaksi Al-Quran. Ada perbedaan di dalam bahasa Arab antara jalasa dan qa'ada. Kalau jalasa itu ilustrasinya dari tidur ke duduk sementara saja. Tapi kalau qa'ada itu dari berdiri ke duduk yang waktunya lama. Allah menggambarkan di sini iblis itu la'aqudanna lahum, pasti benar-benar ada lam taukid dan nun taukid. Jadi iblis ini bukan hanya duduk sementara, tapi duduk untuk waktu yang tidak terbatas. Duduknya di mana? Duduknya itu adalah di jalan yang lurus. Orang-orang yang melalui jalan yang lurus untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke majelis ilmu, untuk kebaikan, itu digoda oleh iblis. Iblis membuat pos di situ untuk menggoda muslim ini supaya niatnya melenceng. Ke masjidnya bukan lillahi ta'ala, tapi untuk pamrih misalnya. Pekerjanya bukan untuk lillahi ta'ala, tapi untuk mencari dunia dan lain-lain. Iblis tidak membuka poskonya di tempat-tempat yang menuju ke maksiat, karena orang-orang yang akan menuju ke maksiat itu sudah tanpa digoda, sudah datang sendiri ke tempat maksiatnya, sudah auto melakukan kemaksiatannya. Nah, orang-orang yang baik ini yang menuju kepada as-sirat al-mustaqim ini digoda, digelincirkan oleh iblis ini. Ini Al-A'raf 16, kemudian dilanjutkan ayat ke-17 yang lebih dahsyat lagi. Tsumma la'atiyannahum, kemudian pasti aku mendatangi mereka, min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari arah sebelah kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak mendapatkan sebagian besar mereka itu mampu untuk bersyukur. Jadi 4 penjuru mata angin ini digoda. Dari depan maksudnya dia ditipu dengan dunianya, orientasinya hanya materi dan dunia saja. Dari belakang maksudnya dia dilupakan dengan akhiratnya. Dari kanan maksudnya dia dalam hal ibadah asal-asalan ataupun dia meremehkan ibadah. Dari sebelah kiri maksudnya dia sangat antusias melakukan kemaksiatan. Ada 2 arah yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Arah atas supaya kita berdoa, menengadahkan, memohon pada Allah Ta'ala untuk diselamatkan dari godaan iblis, dan kita bersujud ke bawah untuk supaya diluruskan niat kita dan diselamatkan dari mara bahaya. Nah, inilah poin yang kedua, kita harus istiqomah dalam proses hijrah ini. Poin ketiga yaitu huruf J, artinya adalah jauhi maksiat, meninggalkan dosa dan segala jalan yang mengantarkannya. Nabi memberikan resep kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya itu adalah ketika orang-orang muslim yang lain merasa aman dari perkataannya dan perbuatannya, tidak terganggu oleh omongannya, oleh pembicaraan
seorang muslim tersebut dan juga tidak terganggu oleh perbuatannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan dari apa yang Allah larang, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa. Hadis muttafaqun alaih. Jadi poin C adalah di sini kita menjauhi maksiat. Maksiat apapun, apakah yang kecil, apakah yang besar, apakah yang ringan ataukah yang berat, itu kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, berhijrah dari tempat maksiat kepada tempat yang baik, dari perbuatan yang dosa menuju kepada perbuatan yang mendatangkan pahala. Yang keempat adalah huruf R, artinya raih ilmu, menuntut ilmu syar'i khususnya, agar hijrah berada di atas petunjuk yang benar, bukan asal-asalan. Kalau kita baca misalnya di surah Taubah ayat 122 yang potongannya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, kenapa tidak ada sebagian segolongan di antara mereka yang liyatafaqahu fiddin, supaya mereka mendalami agama. Kemudian ada hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki baik maka dia dijadikan faham, faqih dalam urusan agama. Ada yatafaqahu, ada yufaqihu. Jadi yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita itu bukan semata-mata ta'allum. Ta'allum itu belajar yang kaitannya dengan sisi pengetahuan saja, otak saja. Tapi kalau tafaqquh itu mendalami, melibatkan otak dan hati, sehingga nanti tercermin dalam perbuatan. Orang yang ta'allum belajar misalnya fikih sholat, dia belajar tapi tidak dilaksanakan. Tapi kalau orang tafaqquh belajar fikih sholat, dia mempelajari fikih sholat dan dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang diinginkan, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, supaya kita ini tafaqquh fiddin, mendalami ilmu-ilmu agama. Nah inilah poin yang R, yaitu raih ilmu. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka madorotnya itu lebih banyak daripada maslahatnya, khususnya dalam bidang ibadah-ibadah mahdhah. Dia kerjakan ibadah tapi tanpa landasan ilmu, hanya kreasi-kreasi pribadi, hanya ikut-ikutan, maka dampak buruknya lebih banyak daripada dampak baiknya, maslahatnya. Jadi inilah pentingnya kita berilmu ya. Ketika kita misalnya berhijrah itu tujuan kita kemana? Harus jelas, memiliki ilmu yang jelas. Kemudian yang kelima huruf A, amalkan syariat, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ada mahfuzat yang mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ilmu yang tidak disertai dengan amalan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya ada manfaatnya sedikit ya, bisa membuat rindang, tapi tidak bermanfaat yang banyak. Ilmu hanya sekedar mengetahui tapi tidak diamalkan, itu percuma. Maka kita mulai, ada 3M kata para guru kita, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil dan mulai dari diri kita sendiri. Apapun itu kaitannya dengan amal, kita mulai dari sekarang, tidak banyak berteori. Kemudian mulai dari diri kita sendiri, sebelum kita mengoreksi orang lain, mengkritik orang lain, coba kita mulai dari kita dulu. Kemudian mulai dari yang kecil, yang sederhana, yang kira-kira kita bisa laksanakan ya. Karena kalau kita menuntut praktek syariah ini dalam skala yang nasional apalagi global ini, sudah tidak nutup pikiran kita ya. Mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana syariah Islam ini kita praktekkan dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita yang menjadi otoritas kita ini. Kita praktekkan adab-adab Islami di rumah sebelum kita bicara tentang skala kenegaraan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu huruf H, harap ampunan Allah.
tidak merasa diri kita ini orang yang suci, tetapi terus bertaubat dan berharap rahmat Allah, sehingga terus menerus kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Siapa yang rutin mengucapkan istighfar, maka Allah menjadikan setiap kesulitan ada solusinya, ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap yang menyusahkan, yang membuat gelisah itu ada kegembiraan di situ. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan tidak dia sangka-sangka. Rawahu Abu Dawud. Jadi memperbanyak mohon ampun. Nabi memberikan penjelasan ataupun motivasi kepada kita, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang yang di dalam buku catatannya itu banyak tertulis kalimat istighfar. Jadi masing-masing kita nanti menghadapi yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Kita masing-masing ditimbang. Apa yang ditimbang itu? Ada perbedaan para ulama, paling tidak ada 3 pendapat. Yang pertama, yang ditimbang adalah amal-amal kita. Perbuatan ataupun ucapan itu ditimbang. Ada hadis yang berbunyi kalimatani khafifatani fil lisan, ada 2 kalimat yang ringan ketika diucapkan, tsaqilatani fil mizan, yang berat bobot timbangan di akhirat, habibatani indar rahman, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa 2 kalimat ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ini perbuatan nanti yang ditimbang. Pendapat kedua, yang ditimbang itu pelakunya, orangnya yang melakukan. Dulu pernah Abdullah bin Mas'ud ini perawakannya kan kecil. Beliau seorang penggembala ya, dari kalangan bawah. Tapi Masya Allah luar biasa. Ketika suatu saat Abdullah bin Mas'ud akan memetik satu buah dan betisnya tersingkap sedikit, maka para sahabat tertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Kata Nabi, kalian mentertawakan apa? Itu Rasulullah, betisnya kecil. Kata Rasul, demi Allah, nanti di akhirat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Jadi yang ditimbang itu pelakunya, karena dia orang soleh, ahlul Quran, maka berat bobot timbangannya luar biasa, kebaikannya. Pendapat ketiga yang ditimbang adalah buku catatan. Buku-buku catatan itu menulis amal-amal kita. Kalau yang kita lakukan amal kebaikan, ya catatan kebaikan. Kalau yang dilakukan amal keburukan, ya catatan keburukan. Nah, itulah yang ditimbang. Nah, timbangan ini, jamaah sekalian, nanti yang menentukan fa amman thaqulat mawazinu fa huwa fi syai'in radiyah. Kebalikannya, wa amman khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Walaupun kata para ulama, selisihnya itu sebesar telurnya kutu, itu bisa membuat nasib seseorang itu apakah masuk surga atau neraka. Selisih itu kan berarti kecil sekali. Ketika daun timbangan yang lebih berbobot, walaupun sebesar telur kutu itu lebih berat timbangan kebaikannya, dia fawa fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang Allah ridhoi di surga. Tetapi kebalikannya, fa man khaffat mawazinu, kalau amal kebaikannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi sekecil apapun itu nanti akan sangat-sangat berguna. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memotivasi diri kita untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya di dunia ini. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di tahun baru ini, mari kita memiliki semangat hijrah maknawiyah yang kita tujukan lillahi ta'ala, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan menuju kepada kebaikan, hijrah dari syirik menuju kepada tauhid, hijrah dari segala macam bid'ah menuju ke yang sunnah, hijrah dari segala macam kebiasaan buruk menuju kepada perbuatan yang baik.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was sami'un 'alim.